Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Wiranto Payu di channel Atur Uang. Saya kembali hari ini akan mengupdate ya analisa foreign flow tentang dan review pasar pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 dan video ini agak terlambat ya karena semalam saya pulang telat dari pekerjaan dan akhirnya tidak sempat mengupdate video review pasar dan analisa asing di tadi malam dan hari ini saya coba untuk mereview. Oke, nah, seperti biasa saya mulai dulu dengan kita mereview bagaimana pergerakan pasar pada hari Jumat kemarin. Itu ditutup melemah ya, ditutup melemah apa namanya di minus 0,12 persen ya. Sempat dia menyentuh all time high-nya di 7.400 ya, tapi kemudian dia kembali melemah dan ditutup di 7.350, lebih rendah dari yang hari Kamis sebelumnya. Kemudian dari apa namanya dari uh, teknikalnya ya saya menggunakan VBOS seperti biasa. Yang ini saya update lagi. Ini untuk minggu depan ya, untuk minggu depan ada beberapa level support yang kita harus perhatikan karena melihat IHSG turun koreksi koreksi kemarin, maka ada kemungkinan minggu depan hasilnya dia kembali melanjutkan koreksinya akan mengetes support pertama di 7.350-nya. Dan jika dia ini break, maka ada kemungkinan dia akan mengetes support-support berikutnya ada di 7.300 dan support psikologi dengan menggunakan Fibo-nya ada di 7.200, di 7.179. Semoga ini tidak terjadi dan IHSG kembali pullback minggu depan untuk kembali melanjutkan rally-nya. Kemudian secara total ya untuk hari Jumat kemarin itu ada kurang lebih 1,3 juta transaksi dengan nilai mencapai 9,9 triliun ya, meningkat 1,1 miliar dibandingkan dengan hari sebelumnya yang 9,8 triliun. Demikian pula untuk investor asing kembali hari Jumat itu kembali melakukan net buy 1,39 triliun, lebih tinggi juga dibandingkan dengan posisi hari Kamis kemarin. Sehingga ini juga di tengah penurunan ISG justru asing malah mencatatkan net buy-nya gitu. Masih berada posisi net buy. Artinya penurunan ISG kemarin tidak disertai dengan keluarnya dana asing dari bursa kita. Kemudian ini adalah 15 saham terbesar ya dengan transaksi terbesar di hari Jumat kemarin, yakni ya masih didominasi oleh saham-saham perbankan. Dilihat di sini ada 4 terbesar itu didominasi oleh saham-saham big cap dari perbankan, ada BBCA, BMRI, BBRI dan BBNI, di mana untuk apa namanya nilainya itu kurang lebih hampir 3 triliun lebih untuk 4 bank ini saja gitu ya untuk nilai transaksinya gitu. Jadi kurang lebih sepertiga dari total transaksi harian bursa efek ya. Untuk Telkom sendiri dia 345 miliar. Itu ya, itu untuk jumlah saham dengan transaksi terbesar. Kemudian ada AMN, ASI, BRIS hingga TPI dan FIL. Nah, kemudian ini yang kita intinya adalah kita coba lihat bagaimana kondisi asing pada hari Jumat kemarin itu untuk ada 15 saham terbesar ya yang asing mencatatkan net buy-nya, yakni masih BBCA, BBRI, BMRI, 3 besar adalah bankan, kemudian Telkom dan Film. Yang 3 di atas adalah saham non syariah, kemudian yang Telkom dan Film itu adalah saham syariah. Untuk film saya kurang update ya karena saya jarang mengcover film ini gitu. Nah, untuk BBCA sendiri itu close price-nya itu di sebesar 9.575 dengan buying dengan level pembelian asing itu di harga rata-rata 9.563 sehingga ada gap di mana closing price-nya lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pembelian asing. Demikian juga untuk BBRI, untuk BBRI, untuk BBRI sendiri closing price-nya lebih rendah dari harga akumulasi asing di hari kemarin. Jadi ini ada beberapa saham yang kita bisa perhatikan ya. Jadi
seperti BBNI ya, saya pribadi nggak masuk ya karena itu dia non syariah. BBNI, kemudian BBTN juga sama non syariah. Kemudian ada BBTN juga seperti itu. Ada beberapa saham yang hijau, artinya closing price-nya itu lebih rendah dari harga akumulasi asing. Jadi ini kita bisa perhatikan. Itu ya. Kemudian untuk saham-saham yang di mana asing melakukan net sell itu masih didominasi oleh ASI ya. ASI masih konsisten keluar asing dari sini. Kemudian ada MDKA, Fuji, Avia, dan BRPT. Ini adalah 15 saham yang apa nama 5 saham terbesar yang di mana asing keluar dari melepasnya di hari Jumat kemarin. Kemudian untuk sepanjang tahun 2024, 15 saham yang net buy ya sepanjang 2024 itu artinya minggu pertama ini ya dari tanggal 2 sampai tanggal 5 kemarin itu masih BBCA di mana closing price-nya itu apa buying average-nya itu 1.9478. Artinya di sini asing sudah floating profit ya 1,9% karena eh, harga pembelian mereka di 9.478, sedangkan harga kemarin itu ditutup di 9.575. Jadi sudah floating profit. Demikian pula untuk BMRI, asing sudah floating profit di saham ini. Nah, dan seterusnya. Jadi yang kita bisa lihat adalah saham Telkom. Telkom ini menarik ya, di mana asing itu kemarin dia apa namanya closingnya itu di 3.290, Telkom masih net buy, asing masih net buy, tapi dengan closing price-nya di 3.250, tetapi buying average asing itu di 3.093. Nah ini saya kira menarik, artinya asing dalam kondisi floating loss justru. Jadi mengapa dia hijau? Jadi floating loss artinya floating loss di asing itu artinya itu jadi potensi buat kita untuk masuk. Karena dengan asumsi asing tidak akan cut loss di saham Telkom ini, maka paling tidak harganya akan pullback menuju harga pembelian asing, BEP-nya gitu minimal. Sehingga ini bisa kita perhatikan. Demikian pula untuk TRGU. Itu ya. Tetapi untuk TRGU ini kita perlu dilihat ya karena ini masih didominasi apa namanya untuk jumlahnya masih kecil ya artinya ini apa namanya kalau bisa dibilang ini block trading ya pembelian besar dalam jumlah besar tapi dalam hanya satu kata hanya dengan frekuensi yang sedikit. Ini terlihat dari net buy-nya cuma 6 kali pembelian tetapi dengan value-nya 188 miliar. Jadi ini bisa dibilang block trading ya. Perlu diwaspadai. Perlu dilihat lagi lebih lanjut gitu. Seperti itu. Kemudian untuk yang net sell sepanjang tahun 2024 juga masih Astra mendominasi ya, di mana asing sudah keluar dari Astra ini sebesar 114 miliar. Kemudian BRPT pun asing sudah keluar, MDKA, Antam, dan DSNG. Itu beberapa saham yang apa namanya net buy maupun net sell oleh asing baik pada hari Jumat kemarin maupun sepanjang tahun 2024. Sekali lagi, semoga sharing ini bermanfaat dan kita bisa jadikan sebagai informasi tambahan untuk menyusun trading plan masing-masing teman-teman semua. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa ini bukanlah merupakan ajakan jual beli, murni sekedar sharing dan jika teman-teman merasa bahwa konten-konten di sini bermanfaat, sekali lagi saya mohon supportnya bisa dalam bentuk like, subscribe, and share. Demikian untuk update saya pada hari ini. Nah, ditunggu ya video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.